Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan e-learning atau membuat kelas di e-learning untuk guru-guru madrasah. Jadi pastikan dulu teman-teman guru semuanya sudah tahu link yang sudah dibagikan oleh admin sekolah. Misalkan ini matsafah.log LX. Nah, ini sudah dibagikan. Nah, karena saya pernah membukanya, maka saya cukup remember me. Klik di sini, kemudian logging e-learning. Kita tunggu. Oke, saya sudah buat 2 kelas nih. Nah, untuk teman-teman yang baru menggunakan, ingat kalau misalnya mau buat kelas, di sini ada tulisan kelas online Anda. Klik aja di sini, kemudian buat kelas online. Kemudian pilih kelas, misalkan saya kelas 8C sekarang. Kemudian nama kelas, misalnya kelas 8C. Deskripsi tujuan pembuatan kelas untuk pembelajaran, seperti misalkan atau apa aja lah. Mata pelajaran misalkan prakarya, agendanya 1 aja buat kelas. Nah, pertama kita harus membuat SKKD. Di sini ada menu banyak, ini kita harus buat berurut, nggak boleh lompat-lompat ya, karena dari atas terlebih dahulu. SKKD-nya apa? Nah, di sini kita buat urutannya, misalkan nomor 1 kompetisi dasarnya apa, saya sudah siapkan di sini. Misalkan ini. Kemudian simpan. Di sini kita bisa menghapus maupun mengeditnya. Kemudian sama keterampilan juga harus dibuat. Nah, di sini kita urut nomor 2. Mempraktekkan, kita simpan. Ini kalau dia belum muncul di bawah ini, jangan sampai coba-coba pindah dulu ya, karena akan error nanti di tahap berikutnya. Coba kita simpan. Oke, kalau sudah pastikan seperti ini, nah baru kita pindah ke langkah berikutnya, kriteria ketuntasan. Nah, di sini kompleksitas itu kira-kira susah nggak SKKD-nya? Kalau misalnya kita nggak terlalu susah, sedang aja. Kemudian daya dukung, kira-kira murid itu kalau misalnya dia belajar di rumah punya laptop nggak ya, punya HP nggak dia, punya kuota nggak dia, ya anggaplah ya hampirlah sedang lah. Kemudian intake peserta didik, kira-kira kemampuannya tinggi apa enggak, mungkin kemampuan siswa misalkan tinggi seperti itu. Nah, berarti KKM nya adalah 78. Kalau sudah selesai, kita pindah ke rencana pembelajaran. Kita tunggu. Oke, rencana ini harus dibuat dulu. Klik rencana, kita buat. Misalkan saya punya rencana besok, jamnya jam ke-1 lah, anggap sampai jam ke-2. Nah, misalkan seperti ini. Pertemuannya pertama, topiknya adalah fungsi CTRL plus kompetensi KI pengetahuan KD. Kita tunggu. Nah, kalau tadi kita belum ngisi, dia nggak akan muncul, kita tinggal klik aja. Tujuan pembelajarannya adalah mampu
memanfaatkan fungsi CTRL ini misalkan. Kemudian metodenya diskusi karena pakai aplikasi Zoom, dan praktek. Medianya internet, HP, dan laptop. Kegiatan belajarnya adalah diskusi dan praktek. Praktek yang dipandu lewat aplikasi Zoom. Nah, ini misalkan seperti ini. Kemudian penilaiannya hasil diskusi dan kuis. Jadi nanti kita bikin kuis di aplikasi ini ya. Nanti ada menunya. Kita simpan. Oke, sekarang rencana pembelajaran sudah apa namanya itu sudah ada. Kita cari pertemuan 1. Oh ya, udah muncul nih. Seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini baru kita boleh pindah ke menu yang berikutnya yang di bawah. Nah, kita bisa edit, kemudian kita bisa hapus. Kalau misalnya kurang ya edit, hapus. Sekarang bahan ajar. Bahan ajar ini kita harus sudah persiapkan. Kita tinggal klik bagikan bahan ajar. Kita bisa ambil dari kelas lain yang sudah, kalau misalnya sudah bikin kelas sebelumnya bisa. Kalau misalnya mau upload baru bisa diupload. Nah, misalkan saya ini mau upload nih, pilih bahan ajar, formatnya Word, filenya dicari. Ini udah persiapkan. Ini misalkan open, masukkan nama bahan ajar, misalkan fungsi CTRL, keterangan, download, dan pelajari. Nah, ini bahan ajarnya mau dibagikan langsung atau tidak bisa diatur di sini. Misalkan dia sekarang mau dibagikan atau kapanpun bisa klik ini. Kalau misalnya dimatikan nanti dibatasi kapan nyalanya. Ini kita mau bagikan ke 8C karena 8A 8B sudah. Kemudian simpan bahan ajar. Oke, bahan ajar sudah selesai dan ini bisa di download oleh siswa. Nah, selanjutnya setelah bahan ajar ini selesai, kita ke data siswa tergabung. Kita undang siswa siapa aja yang mau digabungkan di kelas ini. Nah, ini semuanya. Ini kita bisa lihat, ini kan cuma 10 data nih, kita bisa lihat 50 data sekalian nih. Seandainya 50, karena ini hanya 31. Untuk menggabungkan jangan klik satu-satu ya, lama sekali. Kita gabungkan semua siswa. Oke. Ini proses. Oke, semua telah bergabung. Kalau sudah bergabung semua, baru kita back. Oke, data siswa tergabung sudah. Sekarang absen siswa. Pilih pertemuan pertama. Cari nama di sini kalau misalnya mau nyari nama. Kalau udah muncul tinggal scroll aja. Nanti teman-teman bisa klik di sini status absennya, apakah dia alpha, apakah dia sakit, apakah dia izin, apakah dia terlambat. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Misalkan hadir semua. Ini bisa dicek. Jadi enak ya. Sebenarnya ini aplikasinya bagus sekali. Kemudian jurnal guru. Harus sabar dengan aplikasi ini karena agak berat, apalagi sinyalnya agak bagus.
Jurnal guru ini bisa merekam kejadian siswa ya. Kalau ada siswa yang malas dan sebagainya, tidak mengumpul tugas, bisa dicek di sini, tambah kejadian. Sedang memuat, mohon tunggu sebentar. Ini terlalu lama. Kalau misalnya lama, klik alamat URL untuk merefresh, kemudian enter. Nah, berarti kalau misalnya muncul 4.0, berarti servernya lagi mati. Hubungi admin supaya servernya hidup lagi. Mungkin dia lagi keluar kemana gitu, ditelepon istrinya, atau lagi sholat, dimatiin servernya. Nah, kalau ini karena saya berdampingan dengan server, saya klik aja kemudian enter. Oke, tambah kejadian. Waktu kejadiannya kapan? Misalkan tanggal 11. Pilih siswanya siapa? Misalkan Dini Karima. Kejadiannya apa? Tidak mengumpul tugas. Misalkan seperti itu. Butir sikapnya, tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri. Disiplinnya, disiplin negatif. Kalau mau positif juga boleh, rajin seperti itu. Tindak lanjut, kira-kira tindak lanjutnya apa nih? Kalau misalnya dia tidak mengumpulkan tugas, mungkin dia tidak punya kuota, berarti beliin kuota. Enak sekali. Nah ya, hubungi atau telepon ortu, telepon sekalian. Nah, kemudian simpan kejadian. Oke, ini bisa dihapus, diedit atau ditambah, atau mau export Excel, jadi nanti dikasih istilahnya itu dikasih draft tabel, nanti kita tinggal ngisi. Sekarang tes CBT, kita akan membuat tes CBT. Seperti biasa, kalau lama tunggu dulu. Nah, ini telah muncul dia. Buat CBT baru. CBT ini maksudnya kita kalau misalnya mau kuis, jadi anak-anak itu di rumahnya masing-masing bisa mengakses. Jadi bisa diakses. Nah, ini tunggu sebentar. Ini memang agak berat aplikasinya. Harus 4G. Atau beli Huawei yang 5G. Nah, ini jenis ujiannya apa? Misalkan kuis, nama ujian CBT-nya misalkan fungsi CTRL. Nah, waktunya 120 menit, misalkan kelamaan boleh. Ini waktunya 2 hari. Kalau mau dirubah juga boleh, tinggal dirubah. Jadi kalau misalnya lebih panjang lebih bagus, siapa tahu ada anak-anak yang tidak mampu beli kuota, ya bisalah ditunggu. Nah, Anda dapat mengatur jenis soal, bisa acak atau urut. Kalau lebih bagus diacak. Jadi kalau misalnya ada yang barengan ngerjain, biar tidak nyontek. Aktifkan ujian. Kalau sudah diaktifkan, maka akan ada siswa yang siswa bisa login untuk mengerjakan ini. Kalau ada siswa satu saja yang sudah mengerjakan, maka soal tidak bisa dirubah lagi, harus dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Makanya hati-hati dalam mengelik ini. Kemudian ada buat soal ujian. Di sini bisa kita buat soal ujian, bisa pilihan ganda atau pilihan salah benar, menjodohkan, jangan dulu, KUA lagi tutup, short answer atau esai. Misalkan pilihan ganda nih yang agak susah. Kita bisa tulis soalnya di sini, kemudian jawaban A, option A apa, option B apa, option C apa, jawabannya apa, bobotnya berapa. Atau kalau misalnya lagi malas buka satu-satu, nih sinyalnya jelek, kita import soal aja. Nah, download template. Jadi template ini ketika di download, dia akan muncul di sisi kiri. Nah, kemudian kita dikasih
apa namanya itu contoh seperti ini nih. Kita tinggal mengisi saja nih. Nah, ini templatenya. Jadi ada option B, C, D, E. Nah, kemudian enable anything kalau misalnya mau mengedit. Jadi ini soalnya, ini optionnya, jawabannya apa. Jadi di sini harus ditaruh seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah membikinnya. Kita coba ya. Soal quiz paket ini. Saya upload import soal. Oke, soal sudah diimport. Kemudian di sini ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian akhir, rekap nilai raport. Ini semuanya kalau sudah pembelajarannya sudah berjalan. Nah, bagaimana kalau mau mengedit kelas? Di sini ada pengaturan kelas. Mau menghapus kelas boleh. Pengaturan kelas ini bisa diedit di sini. Jadi ada kelas 8. Ini bisa kalau mau dirubah 8C apa misalkan dan lain sebagainya. Kalau mau dirubah deskripsi pembelajarannya apa boleh, agendanya apa. Nah, ini bisa disimpan. Jadi seperti itu untuk membuat kelas. Kalau misalnya mau kembali ke menu awal, ini ada forum madrasah. Nah, di sini kita bisa bikin status kayak di FB. Hai, misalkan ini. Aplikasi sudah berjalan. Misalkan seperti itu. Kita bagikan. Nah, semua akan bisa membaca nih. Jadi semua baik siswa, guru, kepala sekolah, semua akan bisa membaca seperti itu. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat siapa data siswa yang sedang online. Guru yang undang online siapa? Nih Rahmi online. Siapa lagi di sini online? Nah, semuanya bisa kita isi. Jadi ini kelas online, kalender, komunikasi, atau bisa komunikasi sesama ya di sini. Oke, sampai segitu dulu. Nanti kita bikin lagi hal-hal yang baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.